Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik, ibu. Waalaikumsalam, Mbak. Gimana kabarnya hari ini, ibu dan adik? Alhamdulillah baik. Baik. Perkenalkan, saya perawat Anis. Nah, di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang mekanisme coping. Nah, untuk waktunya itu kurang lebih 20 menit. Untuk ibu dan adik, apakah bersedia? Ya, bersedia, Mbak. Baik, sebelum kita mulai ke materi, ini saya ada poster untuk adiknya dan untuk mbaknya ya, ibunya. Baik, di sini saya akan memulai untuk penyuluhannya ini menggunakan materi yaitu mekanisme coping. Nah, mekanisme coping adalah cara yang dilakukan individu dalam menyelesaikan masalah, menyesuaikan diri dengan perubahan serta respon terhadap situasi yang mengancam. Untuk jenis mekanisme coping itu sendiri yaitu ada mekanisme coping adaptif, terus ada mekanisme coping maladaptif. Nah, untuk mekanisme adaptif sendiri yaitu merupakan mekanisme yang mendukung fungsi penyatuan, pertumbuhan, belajar, dan mencapai tujuan. Untuk mekanisme coping maladaptif itu adalah mekanisme yang menghambat fungsi penyatuan, menurunkan otonomi, dan cenderung menguasai lingkungan. Terus ada juga tanda dan gejala kedua coping tersebut, yaitu yang pertama coping adaptif, yaitu berbicara dengan orang lain, memecahkan masalah secara efektif, teknik relaksasi, latihan seimbang, dan aktivitas konstruktif atau kecemasan yang dianggap sebagai sinyal peringatan, dan individu menerima peringatan individu kecemasan itu sebagai tantangan untuk diselesaikan. Untuk coping maladaptif yaitu makan berlebihan atau tidak makan, bekerja berlebihan, menghindar dan aktivitas destruktif atau mencegah suatu konflik dengan melakukan penolakan terhadap solusi. Selanjutnya yaitu ada strategi coping. Untuk strategi coping sendiri yaitu dilakukan dengan cara merubah lingkungan atau situasi, menyelesaikan masalah yang sedang dirasakan atau dihadapi, yaitu terdapat dua strategi coping. Yang pertama yaitu secara berfokus pada penyelesaian masalah, di mana individu secara aktif mencari penyelesaian dari masalah untuk menghilangkan kondisi atau situasi yang menimbulkan stres. Yang kedua adalah coping yang berfokus pada emosi. Nah, di mana individu melibatkan usaha-usaha untuk mengatur emosinya dalam rangka menyesuaikan diri dengan dampak yang akan ditimbulkan oleh suatu kondisi atau situasi yang penuh tekanan. Dan untuk terakhir yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi strategi coping. Nah, faktornya yaitu kesehatan fisik, terus ada keyakinan atau pandangan positif, keterampilan memecahkan masalah, keterampilan sosial, dukungan sosial, dan materi. Nah, mungkin untuk penyuluhannya, materinya itu saja yang bisa saya sampaikan. Nah, sebelum saya akhiri, apakah dari adik dan ibunya apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, Oke, monggo. dari keluarga saya itu termasuk mekanisme yang mana ya, Mbak ya? Berdasarkan yang tadi saya sudah jelaskan juga tentang mekanisme coping, itu ada adaptif dan maladaptif. Nah, untuk keluarga adik ini, kalau menurut saya termasuk dalam mekanisme coping adaptif. Kenapa? Karena seperti yang tadi saya sudah jelaskan, mekanisme coping adaptif sendiri itu yang mendukung fungsi penyatuan, pertumbuhan, belajar, dan mencapai tujuan. Gitu adik. Baik, terima kasih. Baik, sama-sama adik. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah tidak
pamit undur diri dan sebelumnya terima kasih. Aku nanya nggak sih? Nggak usah deh. Saya baru balikin. Baik, kalau misalkan tidak ada yang ditanyakan lagi, saya pamit undur diri, adik dan ibu. Semoga masalah adik dan ibu dan bapak juga semoga cepat terselesaikan dari struknya ibu dan adik. Baik, kalau begitu terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.